Hai, apa kabar? Ketemu lagi di video fakta hewan dan kebiasaannya. Kali ini aku akan membahas tentang laba-laba. Dan kalian tahu nggak sih laba-laba itu masuk ke dalam spesies apa? Coba yang tahu komen dulu ya. Dan yang baru bergabung, yuk tolong di subscribe dan like videonya. Oke, yuk kita bahas fakta-fakta tentang laba-laba. Laba-laba termasuk dalam kelas Arachnida dan memiliki 8 kaki. Mereka menghasilkan benang sutra dari kelenjar khusus untuk membuat jaring sarang dan menangkap mangsa. Beberapa spesies laba-laba dapat menghasilkan racun yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa. Beberapa fakta-fakta tentang laba-laba. Laba-laba umumnya memakan serangga kecil, tetapi beberapa spesies lebih besar dapat memangsa burung kecil atau hewan lain. Laba-laba melumpuhkan mangsa dengan menyemprotkan enzim pencernaan sehingga mangsa terurai dan laba-laba dapat menghisap cairan nutrisi. Terdapat ribuan jenis laba-laba yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari kota, hutan, hingga lingkungan pedesaan. Beberapa laba-laba memiliki kemampuan untuk membuat getaran pada jaring mereka, sehingga dapat mengelabui atau mengusir predator. Laba-laba memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemangsa serangga, membantu mengendalikan populasi serangga yang berlebihan. Laba-laba telah mengalami evolusi selama jutaan tahun dan telah berhasil beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Meskipun banyak laba-laba yang tidak berbahaya bagi manusia, beberapa spesies seperti laba-laba hitam berbisa dapat menyebabkan reaksi alergi atau masalah kesehatan serius pada manusia. Proses kawin laba-laba sering melibatkan ritual yang rumit, di mana jantan dapat melakukan tarian atau getaran di atas jaring laba-laba betina sebelum melakukan kopulasi. Setelah itu, betina bisa saja memangsa jantan. Meskipun banyak laba-laba membuat jaring untuk berburu, ada juga spesies yang berburu secara aktif tanpa menggunakan jaring. Mereka dapat mengejar mangsa atau membuat perangkap tanpa menggunakan benang jaring. Beberapa jenis laba-laba memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Mereka dapat menumbuhkan kembali potongan tubuh yang hilang, seperti kaki yang patah. Selain untuk berburu, jaring laba-laba juga dapat digunakan untuk sebagai alat komunikasi. Beberapa laba-laba dapat mengepang jaring khusus untuk memberi sinyal kepada laba-laba lainnya. Sebagian besar laba-laba bersifat soliter dan tidak hidup dalam kelompok besar. Namun, ada beberapa spesies yang menunjukkan perilaku sosial terbatas, seperti laba-laba sosial yang hidupnya berkelompok. Laba-laba dapat menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan, termasuk habitat yang ekstrim seperti gurun atau daerah kutub. Dalam beberapa budaya, laba-laba dianggap sebagai simbol atau muncul dalam mitologi dan cerita rakyat dengan makna yang bervariasi. Laba-laba mengeluarkan limbah melalui anus yang terletak di ujung belakang tubuh mereka. Limbah ini disebut mekonium dan seringkali dikeluarkan bersamaan dengan pembuangan sisa makanan yang tidak dicerna. Laba-laba menggunakan kaki mereka untuk berjalan
dan gerakan ini dikendalikan oleh otot-otot yang terletak dalam tubuh mereka. Beberapa spesies dapat berjalan mundur atau melakukan gerakan khusus. Beberapa spesies laba-laba muda memiliki kemampuan untuk membuat benang sutra dan terbang di udara. Mereka dapat diangkat oleh angin dan menjelajahi jarak yang cukup jauh sebelum mendarat. Desain jaring laba-laba sangat bervariasi, dan beberapa spesies mampu membuat pola yang sangat rumit dan estetik pada jaring mereka. Umur laba-laba sangat bervariasi antar spesies. Beberapa hanya hidup beberapa bulan, sementara yang lainnya dapat hidup beberapa tahun. Pada umumnya, umur laba-laba lebih singkat dari serangga lainnya. Sutra yang dihasilkan oleh laba-laba memiliki kekuatan dan elastisitas yang luar biasa. Beberapa penelitian telah mencoba memanfaatkan sifat-sifat ini untuk berbagai kebutuhan manusia, seperti pengembangan kain yang kuat dan ringan. Beberapa spesies laba-laba mengadopsi perilaku atau penampilan yang menyerupai objek atau hewan lain sebagai strategi untuk melindungi diri dari predator untuk mengecoh mangsa potensial. BTW, ada beberapa spesies laba-laba yang hidup di bawah air dan membangun rumah. Ngomong-ngomong, ada beberapa spesies laba-laba yang hidup di bawah air dan membangun rumah berongga dengan memasukkan udara ke dalam benang sutra untuk membuat ruang udara yang dapat mereka gunakan. Baru tahu ya ada laba-laba air. Beberapa laba-laba memiliki sayap dan dapat terbang untuk berpindah tempat atau mencari pasangan kawin. Sayap ini sering kali tipis dan rapuh. Beberapa laba-laba memiliki kemampuan untuk meniru perilaku semut dan bahkan menyerupai bentuk tubuh semut. Ini membantu mereka menghindari predasi karena kebanyakan predator menghindari senyum. Beberapa laba-laba memiliki kemampuan untuk meniru perilaku semut dan bahkan menyerupai bentuk semut. Ini karena mereka menghindari predasi, dikarenakan banyak predator yang menghindari semut. Beberapa laba-laba membangun tambahan struktur di jaring mereka, seperti pembingkaian atau tangga, untuk memberikan keamanan tambahan dan membantu mereka bersembunyi dari predator. Laba-laba dapat merasakan getaran pada jaring mereka dan menggunakannya untuk membedakan antara sentuhan oleh mangsa dan gangguan dari lingkungan sekitar. Setelah kawin, laba-laba betina biasanya meletakkan telurnya dalam kantong sutra yang dilapisi olehnya. Telur ini kemudian dijaga dan dilindungi hingga menetas. Laba-laba sering menjadi objek studi dalam penelitian ilmiah karena perilaku mereka yang unik, struktur jaringan sutra, dan adaptasi evolusioner yang menarik. Laba-laba memiliki berbagai mekanisme untuk merasakan lingkungan sekitar mereka, termasuk mata yang dapat bergerak secara independen dan rambut yang sensitif terhadap getaran dan sentuhan. Beberapa spesies laba-laba memiliki warna yang mencolok dan cerah. Warna ini dapat berperan sebagai sinyal bagi pasangan kawin atau sebagai peringatan bahwa mereka beracun.
Beberapa laba-laba seperti laba-laba lompat memiliki kemampuan untuk melompat yang cukup jauh untuk mengejar mangsa dan menghindari predator. Ada laba-laba dengan nama orb weaver. Kelompok laba-laba ini dikenal dengan jaring khas bundar mereka yang besar. Mereka umumnya aktif pada malam hari dan menghabiskan banyak waktu untuk membuat dan merapikan jaring. Ada juga laba-laba berkepala mirip ular. Laba-laba ini memiliki pola warna dan bentuk kepala yang mirip dengan ular. Ini adalah bentuk mimikri mereka untuk menakuti predator yang mungkin sedang memangsa mereka. Laba-laba dapat merasakan lingkungan sekitarnya melalui rambut rasa yang terdapat di kaki mereka, membantu mereka mendeteksi perubahan dalam struktur permukaan atau mendeteksi gerakan mangsa. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas laba-laba. Beberapa spesies menjadi lebih aktif dalam suhu yang lebih tinggi, dan sementara yang lainnya lebih aktif pada suhu yang lebih rendah. Hutan tropis adalah rumah bagi spesies laba-laba yang memiliki adaptasi unik untuk lingkungan lembab dan panas ini. Mereka seringkali memiliki warna yang mencolok dan pola yang kompleks. Terdapat spesies laba-laba di Pulau Lampung, Indonesia, yang memiliki kemampuan menangkap burung kolibri. Mereka mampu membuat jaring berukuran besar dan kuat untuk menangkap mangsa yang besar. Kalau makanannya besar, kira-kira buat makan berapa banyak kelompok ya? Beberapa laba-laba menggunakan teknik kamuflase untuk menyamarkan diri dalam lingkungan sekitar. Mereka mungkin menyesuaikan warna tubuh atau menutupi diri dengan material di sekitarnya. Banyak laba-laba aktif pada malam hari, memanfaatkan kegelapan untuk berburu dan membangun jaring. Mata laba-laba biasanya lebih sensitif pada malam hari. Ada spesies laba-laba yang terkenal sebagai pemangsa laba-laba lainnya. Mereka dapat meniru getaran yang mirip dengan mangsa potensial untuk menarik laba-laba lain ke jaring mereka. Beberapa laba-laba muda dapat melakukan migrasi udara dengan membuat benang sutra yang panjang dan diangkut oleh angin, membawa mereka ke tempat-tempat yang jauh dari tempat kelahiran mereka. Meskipun jarang, ada beberapa spesies laba-laba yang bersifat sosial, dan mereka hidup dalam kelompok besar. Mereka dapat bekerja sama dalam membangun jaring dan berburu. Beberapa spesies laba-laba seperti laba-laba Goliath dari Amerika Selatan dapat memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Laba-laba ini mencapai diameter 30 Laba-laba ini dapat mencapai diameter hingga 30 cm. Kalian berani nggak untuk memelihara laba-laba? Kalau berani atau kalau nggak berani, komen ya di kolom komentar. Sampai ketemu di video fakta selanjutnya. Bye-bye.